Selamat sore, Shalom, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Sore hari ini saya ingin berbagi sedikit tentang apa yang saya baca beberapa bulan ini tentang hal-hal yang berkaitan dengan tema-tema Gereja Bethel Indonesia. Tahu kan bahwa tema dari Gereja Bethel Indonesia untuk tahun ini adalah sehat secara spiritual. Spiritual healthy. Di sisi lain kita bisa menemukan tema-tema gereja kita yang juga dipopulerkan. Ada paradigma baru, new paradigm. Ada juga tema-tema yang berbicara tentang restructure, dan banyak lagi. Itu adalah sesuatu yang baik. Karena sebagai hamba Tuhan, dalam pelayanan tentu dia punya pergumulan-pergumulan, apa yang dia lihat tentang masa depan dari jemaat yang Tuhan percayakan kepada dia. Namun saya hari ini coba tidak singgung semua tema-tema dari sahabat itu. Saya lebih fokus kepada tema Gereja Bethel Indonesia, di mana temanya itu adalah sehat spiritualitas. Ya, memang harus sehat. Karena kesehatan spiritual itu berdampak kepada kesehatan apapun dalam kehidupan. Namun kalau saya ditanya, bagaimana sih supaya sehat secara spiritual? Untuk hari ini saya mau sampaikan sedikit bahwa untuk sehat secara spiritual bagi saya, kita harus mempunyai paradigma yang baru, the new paradigm. Paradigma baru yang saya maksud adalah kita harus back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Apa sih sehat spiritual? Menurut saya, personally secara pribadi, sehat spiritual itu adalah di mana seseorang mempunyai sikap, tindakan, karakter berpadanan dengan Alkitab. Sebab Alkitab itu adalah kebenaran. Dan dalam Alkitab itu jelas sekali disampaikan apa yang harus kita kerjakan. Tentu, sudah berapa lama kita baca Alkitab. Tapi kan kita nggak lulus-lulus. Untuk apa kita sudah baca? Nggak mengapa. Karena hidup kita itulah perjuangan. Perjuangan dari titik nol menjadi 1 tahun, 2 tahun, terus bertumbuh dan bertumbuh. Mengapa demikian? Karena hidup itu adalah grace. Life is grace. Hidup itu adalah kasih karunia. Kita dipanggil Tuhan saja itu kasih karunia. Kita menjadi hamba Tuhan, kasih karunia. Kita mengenal Yesus, kasih karunia. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Tuhan Yesus kalau bukan kasih karunia Roh Kudus. So ya, hidup itu memang betul-betul gracia, grace. We are living only by the grace. Kita hidup hanya oleh karena anugerah.
Dan kalau kita kembali pada Alkitab dalam kitab Yohanes pasal pertama 14, firman yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita itu Yesus Kristus. Kita telah melihat kemuliaannya. Dan Yesus itu full of grace and truth. Lalu dalam situasi-situasi seperti ini bagaimana kita bisa melihat? Bagaimana kita hidup mengalami kasih karunia dan juga hidup dalam truth, kebenaran. Bagi saya sederhana ya. Kalau mau sehat secara rohani, ya makan rohani yang sehat. Dan bagaimana kita bisa menemukan makan rohani yang sehat? Yaitu Alkitab. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Ini Alkitab. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Ya, saya mau baca dari Alkitab ini sedikit ya untuk kita sekalian bagaimana kita supaya kita sehat. Dan saya berharap ini khusus pada semua jemaat. Ayo kita pada tahun ini seperti apa yang menjadi harapan dari Gereja Bethel Indonesia khususnya edukasi Ketua Sinode kita. Bagaimana kita sehat secara spiritual. Maka saya tertarik dalam seluruh pemberitaan firman Tuhan pada tahun ini adalah firman Tuhan ini dari 2 Timotius pasalnya yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Saya baca untuk kita ya. Dalam perikop-perikop yang lain disebutkan judulnya itu begini. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau, ayat 10, tetapi engkau, ini pesan, ini adalah surat Rasul Paulus kepada anaknya Timotius. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Plus, ditambah lagi ayat 11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang yang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Lalu apalagi pesan Paulus. Tetapi hendaklah engkau berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yang engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman. Kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau lihat urutan dari Rasul Paulus ini kepada anak rohaninya Timotius yang menggembalakan di Efesus ya. Coba lihat dalam ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kembali kalau kita lihat ayat-ayat ini, kita bisa bertanya, apa sih yang harus dilakukan seseorang supaya dia bisa melakukan perbuatan baik? Kalau lihat dalam pembacaan ini, ya, Paulus berpesan kepada Timotius untuk berbuat baik itu menurut yang saya baca ini pertama. Mengikuti teladan sang guru. Atau mengikuti teladan kalau disebut dengan Bapa rohani. Dalam hal ini, Paulus adalah menjadi guru, menjadi Bapa rohani bagi Timotius. Apa yang disampaikannya di sini? Ya, di sini dikatakan apa? Tapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Dan juga sengsara seperti yang kuderita. Menjadi orang yang betul-betul nyatu dengan sang guru. Seperti Paulus menyatu dengan guru agungnya Yesus Kristus, Timotius menyatu dengan Paulus. Ya, keteladanan dari Kristus itu yang dimiliki oleh Paulus, keteladanan yang dimiliki oleh Paulus itu yang dimiliki oleh Timotius. Ya, Kristus, Paulus, Timotius. Kalau dalam sisi keluarga ada Lois, ada Eunike, dan juga Timotius, ada generasi seperti itu ya. Jadi mengikuti pola dan teladan sang guru. Yang kedua menurut saya adalah bagaimana kita bisa sehat ya. Jangan pernah berpikir bahwa hidup itu selalu dalam keadaan enjoyable, dalam hidup mampu menikmati segalanya serba tidak ada masalah. Ternyata Paulus itu mengalami penderitaan loh. Mengalami penderitaan. Bahkan dia kasih semacam kesimpulan, memang siapa yang mau mengikut Kristus, mau beribadah pada Kristus, akan menderita aniaya. Tetapi yang paling luar biasa adalah sekalipun mengalami aniaya, Rasul Paulus menyaksikan di sini, tetapi aku sudah mengalami Tuhan melepaskan aku daripadanya. Jadi aniaya itu tidak kekal. Persoalan itu tidak kekal. Ada batasnya. Ya, sebab Tuhan yang punya rancangan dalam hidup. Itu nomor 2. Dan nomor 3 yang paling menurut saya yang paling penting adalah bagaimana supaya kita kalau tadi kan meneladani sang guru. Yang kedua, jangan pernah berpikir hidup itu selalu nyaman. Ya. Dan nomor 3 adalah bagaimana supaya kita bisa lakukan perbuatan baik. Ini Alkitab ini. Alkitab ini adalah ingat bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci. Perjanjian lama, kala itu yang sudah dibukukan ya.
yang diilhamkan oleh Allah, yang dinafaskan oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah. Alkitab. Dan Alkitab itu, kata Paulus, itu yang bisa memberi hikmat kepadamu, menuntun engkau kepada keselamatan iman kepada Yesus Kristus. Dan segala tulisan ini, tulisan yang diilhamkan Allah, dinafaskan oleh Allah, memang bermanfaat untuk mengajar. Firman itu mengajar. Ya. Tulisan-tulisan Alkitab itu bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Oke, sampai di situ dulu bincang-bincang kita. Ya, ada nggak keluarga kita, anak-anak kita kok nggak bisa berbuat baik ya? Teman-teman kita kok nggak bisa berbuat baik? Jemaat kita kok susah banget berbuat baik? Ya, mari kita kembali pada firman Tuhan. Teladani gurumu, teladani gembalamu, teladani pengajarmu. Kedua, jangan pernah berpikir bahwa hidup itu mapan, nyaman, tidak ada masalah. Masalah itu adalah hal yang sangat dekat dengan kita. Dan yang ketiga, jadikan firman Tuhan yang tertulis, grafu, tulisan-tulisan yang diilhamkan, yang dinafaskan oleh, yang diwahyukan oleh Allah. Itu Alkitab itu, kitab suci itu menjadi makanan rohani. Makanan rohani artinya apa sih? Dibaca, direnungkan, diekspos, digali, sesuai dengan latar belakang, sesuai dengan maksud tujuan daripada penulis, sesuai dengan maksud Allah di dalamnya. Bukan apa yang di pikiran kita paksakan supaya cocok dengan firman. Enggak. Tapi yang kita harus lakukan adalah ketika kita baca firman, kita baca hal-hal yang tertulis itu, kita membuang apa yang sudah ada di pikiran kita, membaharui pikiran kita seperti apa kata Rasul Paulus dalam Roma pasal 12. Kemudian kita buang pikiran kita dan kita hidup dalam kebenaran. Karena itu mari cintai Alkitab. Ya, dengarlah firman Tuhan yang sungguh-sungguh Alkitabiah. Dari hasil penafsiran yang benar, hasil penafsiran yang sungguh-sungguh tidak asal-asalan, menyimpang dari maksud tujuan penulisnya. Dan kalau kita lakukan, maka kita akan lihat kamu dan saya dilatih berbuat baik. Kiranya Tuhan berkati. Saya Pendeta David Marbun. Selamat sore. God bless you. I love you. Di dalam Yesus Kristus. Bye-bye.